Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhamat Anugraha dari kelas KPI 1B. Ini adalah mind mapping dari saya untuk persyaratan ujian tengah semester mata kuliah Dasar Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Ajeng S. Sumarna SIKOM MA. Baik, di materi pertama saya akan menjelaskan proses dan komponen komunikasi. Proses komunikasi merupakan perubahan atau serangkaian tindakan serta peristiwa selama beberapa waktu dan menuju suatu hal tertentu. Dalam menganalisa komunikasi sebagai suatu proses, harus dilihat terlebih dahulu unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya sebuah komunikasi, seperti siapa yang berkomunikasi, mengapa dia berkomunikasi, dan kepada siapa komunikasi itu ditujukan. Komponen-komponen dalam komunikasi. Komponen-komponen dalam komunikasi yaitu yang pertama source atau sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan di dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Yang kedua ada komunikator atau pengirim pesan. Komunikator dapat berupa individu yang sedang bicara atau menulis, kelompok orang, organisasi komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya. Yang ketiga, message atau pesan. Pesan adalah lambang atau simbol yang mengandung makna dan dipilih oleh komunikator untuk disampaikan kepada komunikan. Pesan ini dapat berupa verbal maupun non-verbal. Yang keempat, channel atau saluran media. Channel atau saluran adalah alat untuk menyalurkan pesan komunikasi. Channel bisa berupa media elektronik maupun media cetak. Saluran komunikasi adalah tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang kelima, komunikan atau penerima pesan. Komunikan adalah penerima pesan atau orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator, baik secara langsung maupun menggunakan media. Yang keenam, efek atau hasil, yaitu dampak yang terjadi pada diri komunikan setelah mendapatkan pesan. Yang ketujuh, fallback atau umpan balik. Fallback adalah respon dari komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Yang terakhir ada noise atau gangguan. Noise atau gangguan adalah hambatan atau gangguan yang tak terencana yang terjadi pada proses komunikasi itu. Baik, lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu fungsi komunikasi. Di sini saya menjelaskan ada 4 fungsi komunikasi, yaitu fungsi komunikasi sosial, fungsi komunikasi ekspresif, fungsi komunikasi ritual, dan fungsi komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi sosial sangat penting dalam membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk membangun hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya fungsi komunikasi sosial sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk sosial. Yang kedua, fungsi komunikasi ekspresif. Fungsi komunikasi ekspresif sangat berkaitan dengan fungsi komunikasi sosial, baik dilakukan secara sendirian maupun berkelompok. Yang ketiga, fungsi komunikasi ritual. Fungsi komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif, sering juga bersifat ekspresif, seperti contoh orang yang melakukan ziarah makam biasanya sering mengungkapkan rasa rindunya melalui tangisan dan lain-lain. Yang keempat, fungsi komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi instrumental lebih terhadap mengajak, mendorong, atau menjelaskan terhadap komunikan untuk sebuah tujuan tertentu, seperti kampanye, dosen yang mengajar seseorang, yang presentasi, dan lain-lain. Baik, di materi yang ketiga ada 12 prinsip komunikasi. Bisa kalian lihat 12 prinsip komunikasi itu di dalam video saya ini. Baik, lanjut ke materi yang keempat, yaitu hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, hambatan yang bersifat teknis. Hambatan yang bersifat teknis adalah hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi, penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai, kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi yang dibagi menjadi kondisi fisik manusia, kondisi fisik yang berhubungan dengan waktu dan situasi keadaan, dan kondisi peralatan. Yang kedua, hambatan sinematik.
Hambatan yang disebabkan kesalahan dalam menafsirkan, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa atau kata-kata kalimat kode-kode yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Yang ketiga ada hambatan perilaku. Hambatan perilaku disebut juga hambatan kemanusiaan. Hambatan yang disebabkan berbagai bentuk sikap atau perilaku, baik dari komunikator maupun komunikan. Hambatan perilaku tampak dalam berbagai bentuk seperti pandangan yang bersifat a priori, prasangka yang didasarkan pada emosi, suasana otoriter, ketidakmauan untuk berubah, dan sifat yang tidak egosentris. Baik, lanjut ke materi yang kelima, yaitu persepsi komunikasi. Definisi persepsi. Persepsi komunikasi adalah cara seseorang memahami atau mengamati keadaan sekitar atau kondisi mereka saat berkomunikasi. Persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi, tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi. Faktor-faktor persepsi yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi dalam diri individu. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. Kegagalan persepsi adalah kesalahan atribusi, efek halo, stereotip, prasangka, dan geger budaya. Baik, lanjut ke materi yang keenam, yaitu komunikasi verbal. Definisi komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan proses penyampaian pesan dengan bahasa lisan atau kata-kata sebagai alat komunikasi. Menurut Larry L. Barker, fungsi bahasa dalam kehidupan manusia ada 3, yaitu penamaan, interaksi, dan transmisi informasi. Baik, di materi terakhir ada komunikasi nonverbal. Definisi komunikasi nonverbal. Komunikasi tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal dilakukan dengan cara menunjukkan gerakan tubuh, mimik wajah, suara, ataupun isyarat lainnya. Fungsi komunikasi nonverbal yang pertama dapat mengulangi atau merepetisi komunikasi verbal. Yang kedua untuk melengkapi komunikasi verbal. Yang terakhir dapat membantah atau bertentangan dengan komunikasi verbal. Bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama ada warna, kedua gestur atau gerakan tubuh, yang ketiga penampilan, yang keempat sentuhan, yang kelima artefak, yang keenam simbol, dan yang keenam diam. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya jika masih banyak kekurangan dalam video mind mapping saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.